Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sambil menunggu kapan kira-kira para honorer ini dialihstatuskan menjadi aparatur sipil negara, tentunya oleh pemerintah, Bapak Ibu sebaiknya simak informasi terbaru dari DPR RI terkait dengan masalah serius pada seleksi CPNS dan P3K 2023 yang mana sesuai dengan pembicaraan pada rapat koordinasi penetapan formasi ASN 2024 bahwa ada 1,3 juta kebutuhan ASN yang akan direkrut pada tahun 2024. Disampaikan bahwa DPR ungkap masalah serius seleksi CPNS 2024 dan P3K 1,3 juta formasi buyar. Ini adalah satu pertanyaan dan tentunya kita butuh kepastian informasi mengenai hal ini. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setelah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada hari Selasa 3 Oktober 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah ditandatangani secara resmi oleh Presiden Jokowi, maka dengan sendirinya itu adalah payung hukum yang akan melindungi nasib honorer. Seterusnya disampaikan bahwa pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 oleh Presiden Jokowi, maka pemerintah melalui Menpan RB merancang peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang ASN 2023 tentang ASN tersebut. Disampaikan bahwa ada 24 regulasi terbaru nantinya yang mana itu meliputi 23 peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden atau Perpres. Bapak Ibu, terkait dengan penataan honorer juga disampaikan bahwa paling lambat atau paling lama penataan honorer yang meliputi verifikasi validasi dan pengangkatan itu dilaksanakan paling lama Desember 2024. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita bahas bersama. Kira-kira apa persoalan nantinya terkait dengan CPNS dan P3K 2024 yang mana informasi sebelumnya bahwa untuk tahun 2024 itu adalah formasi mayoritas adalah penuntasan honorer. Karena itulah yang telah disepakati oleh pemerintah bersama dan DPR RI yaitu untuk mengalih statuskan honorer menjadi aparatur sipil negara. Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut ini. CPNN.com Jakarta membuat satu informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI, di mana Komisi 10 DPR RI mengungkapkan adanya masalah baru dalam pengadaan CPNS dan P3K tahun 2024 tahun depan. Persoalannya adalah ternyata ada ketentuan dari pemerintah bahwa instansi yang berhak mengusulkan formasi CPNS dan P3K 2024 dilihat dari besaran belanja pegawainya. Itu satu hal yang perlu kita petik Bapak Ibu. Kemudian, kalau sebelumnya ketentuannya belanja pegawai maksimal 50%, sekarang makin dipersempit. Jadi, daerah yang berhak mengusulkan formasi P3K 2024 hanya bagi yang belanja pegawainya maksimal 30%. Ini masalah baru dalam rekrutmen CPNS atau CSN di tahun 2024 baik PNS maupun P3K. Kata Muhammad Nur Purnamasidi, anggota Komisi 10 DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim pada hari Selasa 7 November 2023. Politikus Partai Golkar ini menambahkan jika tolok ukurnya adalah belanja pegawai,
maka akan banyak instansi tidak mengusulkan formasi. Padahal, Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, sudah menyiapkan kuota 1,3 juta formasi CPNS 2024 dan P3K 2024. Itu adalah kebutuhan ASN 2024 yang disediakan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB. Nur Purnamasidi mendesak agar hal tersebut segera disikapi Kemendikbudristek karena bisa mengganjal target pemenuhan 1 juta guru P3K. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus mengantisipasi ini, paling tidak Komisi 10 dan Kemendikbudristek memberikan kenangan indah untuk para guru honorer dan tenaga kependidikan dalam arti teknik ucapnya. Jangan sampai kuota di 2024 yang diusulkan Pemda malah makin kecil. Ini yang diwanti-wanti oleh Komisi 10 DPR RI. Kenapa? Hal ini karena memang apabila benar bahwa yang menetapkan formasi adalah Pemda, maka jelas ini berpatokan pada belanja pegawainya. Tetapi kalau kita berbalik pada informasi sebelumnya bahwa apabila tidak diusulkan oleh daerah, maka pemerintah pusat yang menentukan dan menetapkan jumlah formasi itu alangkah lebih baik. Itu secara logika. Jika terjadi demikian, Nur Purnamasidi menilai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara tidak bisa berjalan maksimal. Dia juga menyoroti fakta masih banyaknya guru lulus passing grade atau PG P3K 2021 yang belum mendapatkan penempatan sampai saat ini. Tentunya harapan adalah semua para guru honorer lulus passing grade 2021 tersebut setidaknya dimaksimalkan pengangkatannya dan penempatannya di tahun 2023 tahun ini. Ironinya, yang sudah diangkat P3K pun malah belum menerima hak-haknya berupa gaji dan tunjangan. Merespon hal tersebut, Menteri Nadiem mengakui jika masalah pengadaan P3K ini karena usulan pemerintah daerah sangat minim. Upaya Kemendikbudristek untuk menyukseskan program 1 juta guru ini sudah maksimal. Sayangnya terbentur dari usulan formasi di daerah. Oleh karena itu, kata Menteri Nadiem, dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN ada kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan formasi di daerah yang benar-benar membutuhkan ASN P3K, tetapi tidak diusulkan oleh Pemda. Kemendikbudristek tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada sisa ratusan ribu formasi P3K, karena kewenangan mengusulkan formasi ada di daerah, bukan di Kemendikbudristek. Nah, Undang-Undang ASN baru memberikan kewenangan pusat untuk mengisinya. Ingat Bapak Ibu ya, Undang-Undang ASN baru memberikan kewenangan pusat untuk mengisinya. Tentunya dengan melihat data sebaran guru, pungkas Nadiem Makarim. Itu informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan problematika seleksi CPNS dan P3K 2024 yang mana data yang telah disampaikan bahwa kebutuhan ASN 2024 itu ada sampai 1,3 juta. Tetapi satu dan lain hal tentunya itu juga perlu dikaji, termasuk kendala dalam hal rekrutmen ASN yang 1,3 juta di tahun 2024 tersebut. Salah satunya apabila Pemda yang mengusulkan, maka jelas Pemda berpatokan pada belanja pegawainya. Kemudian tentunya ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, di mana disampaikan bahwa apabila terjadi hal demikian, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sementara program pemerintah adalah segera menuntaskan seluruh honorer paling lama Desember tahun 2024. Walau demikian, kita tetap berpatokan pada peraturan pemerintah yang merupakan satu regulasi dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di berbagai bidang, baik bidang pendidikan, kesehatan, teknis, dan bidang lainnya yang dirasa perlu diangkat
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Semoga harapan para honorer juga bisa tercapai di tahun 2024. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.